Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua di sini. Luar biasa, debat kali ini sangat seru ya. Forumnya sangat banyak hal yang bisa dibahas dan juga kita kedatangan politisi yang mungkin sekarang lagi senang-senang ya. Kenapa? Bapak Habibur Rahman. Selamat, kawannya Adian. Bapak Habibur, awalnya jujur saya takut untuk tampil di hadapan Abang Habibur Rahman ini. Karena abang ini terkenal politisi yang suka lapor-lapor. Siapa yang dilaporin? Banyak lah yang udah dilaporin. Salah satunya Mbak Nana. Iya. Mbak Nana sempat dilaporin. Kalau sudah menang nggak lapor lagi. Sudah menang nggak lapor lagi. Karena kalau udah menang biasanya yang lapor-lapor tuh 0103, Pak. Biasanya kayak gitu ya. Jadi kalau untuk Abang Habibur Rahman sekarang mungkin udah happy. Tapi kita juga kedatangan Abang Ciko Hakim. Perwakilan dari Ganjar Mahfud. Gimana nih Bang seminggu terakhir? Udah nemu berapa kecurangan Bang? Iya. Karena sekarang kan kayaknya kerjaannya itu memang mencari-cari kecurangan. Dan orang-orang suka bingung kan. Apakah memang di pemilu kali ini ada kecurangan? Ya jelas ada dong. Jelas ada. Bahkan di semua pemilu itu ada kecurangan. Dan ya MK itu bukan kecurangan. Bansos memang bukan kecurangan. Tapi bukan hanya dari kubu 02 saja. Saya sempat baca berita gitu. Kalau di Taiwan ada 30.000 surat suara yang sudah dicoblos Ganjar Mahfud. Banyak yang bilang, apakah itu kecurangan? Menurut saya enggak. Menurut saya enggak, karena nggak mungkin udah curang suaranya masih di bawah 20%. Nggak mungkin. Nggak mungkin, maksudnya kalau curang tuh minimal 60%. Itu baru. Kalau misalnya, bahkan ya saya baca berita ya, beberapa hari lalu, tanggal 17 Februari 2024, perolehan suara Ganjar Mahfud di Jawa Barat itu hanya 1,4 juta suara. Ya. Kalian tahu yang lebih gokil lagi apa? Perolehan suara Komeng. Di Jawa Barat, 1,5 juta suara. Nah, Ganjar Mahfud 1,4, Komeng 1,5. Ini mohon maaf nih, ini yang pelawak siapa ya Pak? Iya kan? Dan kalau orang bilang apakah ada kecurangan, ya wajar lah orang-orang teriak kecurangan gitu. Karena kan ya yang kalah itu pasti pilihannya cuma dua. Antara teriak kecurangan atau terima aja. Terima diajak koalisi rezim biasanya. Ya, mohon maaf nih untuk Bapak Surya Paloh, tolong kenapa nih ke tempat Pak Jokowi nih. Banyak hal-hal seperti itu dan ada yang bilang, inikah Jokowi effect? Awalnya saya melihat Prabowo Gibran, ya mungkin ini adalah Jokowi effect. Karena setelah dibantu sama Pak Jokowi, ternyata bisa berhasil menang satu putaran. Tapi setelah saya melihat PSI, tegak lurus bersama Pak Jokowi, perolehan suaranya hanya 2%. Iya, ternyata di PSI Jokowi efek nggak ngaruh-ngaruhi banget gitu loh. Nggak efek-efek banget. Dan orang bilang, ini serius ini. Ini serius ini. Iya, ini serius nih. Ya, Jokowi efek apakah bisa memenangkan PSI? PSI? Enggak, menurut saya enggak. Apakah Jokowi efek itu bisa memenangkan Prabowo Gibran satu putaran? Itu iya. Tapi kalian semua juga mesti ingat kalau Jokowi efek itu juga bisa menghancurkan negara kita, teman-teman. Ya, sekian dari saya, Duta Triaji, teman-teman. Oke. Terima kasih. Jadi serius nih lo belakang-belakang ya. Oke, itu tadi penampilan dari Duto Triaji, komisi.co. Jokowi Effect apakah kemudian bisa memenangkan Prabowo Gibran? Kita tunggu hasil resmi dari penghitungan Komisi Pemilihan Umum ya. Masih nanti sekitar pertengahan Maret kita akan tahu siapa presiden terpilih Republik Indonesia dan juga wakil presiden terpilih Republik Indonesia. Kita akan bahas nanti ke depannya akan lebih banyak lagi dinamika politik karena tampaknya Presiden Jokowi sudah mulai percaya diri lagi untuk membangun komunikasi politik, lobby-lobby politik kepada partai-partai politik yang mungkin mau bergabung ke koalisinya Prabowo Gibran kalau nanti ditetapkan sebagai pemenang. Kita akan bahas nanti lebih dalam di Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, saat malam, sampai jumpa.